Shalom, damai di hati. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini kami dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Dalam sukacita dan kegembiraan kita baru saja melewati Paskah dan dengan semangat untuk terus melayani Tuhan. Hari ini kita kembali akan belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saya ditemani oleh Pak Suami Ya, ada di belakang layar dan kami akan merenungkan bagian firman Tuhan dengan melihat 3 pertanyaan MTPJ atau 2? Ya, nanti ada kita 3. lihat ya. Oke, di tanggal berapa Di itu? tanggal 16 sampai 22 April dengan tema di sepanjang minggu, Aku telah melihat Tuhan. Terambil dalam Oke. perjanjian baru, Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga yang ke-18. Oke. Ya, Bapak Ibu Saudara, namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sumber hikmat dan pengetahuan. Kami percaya bahwa kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau kerjakan di atas kayu salib. Engkau Allah yang menjadi manusia. Engkau yang mengalahkan maut. Engkau yang menegakkan keadilan bagi setiap orang percaya. Sehingga kami yang seharusnya binasa, tetapi dalam keadilan-Mu, kasih-Mu ditunjukkan dengan menanggung setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, kami diberi kesempatan sehingga kami ada sebagai umat-Mu yang memiliki kepastian keselamatan di dalam nama-Mu. Kami mau pakai Tuhan waktu ke depan dengan berbicara, menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam MTPJ melalui perenungan firman di saat ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami sehingga kebenaran firman diberitakan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jadi sekali lagi bacaan kita di sepanjang minggu berjalan ini dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 dengan tema atau judul perikop menurut Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, yang ada di bawah temanya ya, Aku telah melihat Tuhan. Nah, Ya, kita akan langsung melihat apa pertanyaan MTPJ yang akan kita diskusikan ya, bersama. ada 3 pertanyaan untuk kita diskusikan. Untuk pertanyaan pertama, apakah yang saudara pahami dari perkataan Maria Magdalena kepada murid-murid? Aku telah melihat Tuhan berdasarkan Yohanes 20 ayat 11 hingga yang ke-18. Oke, ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap kita mau membahas Injil Yohanes ini, kita melihat terlebih dahulu ya bahwa memang Injil Yohanes seperti ditulis di pasal 20 ayatnya yang ke-31, dituliskan dengan maksud supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Maka kita menemukan di sini bahwa sedikit berbeda dengan Injil Sinoptik ya. Yohanes menggambarkan tentang Yesus. Ya. Dia yang adalah anak Allah itu, dia yang menjadi manusia, dia yang berkarya dan karyanya itu dilihat jelas, bahkan dia secara spesifik bertemu dengan para murid di akhir kisah kehidupannya di dunia, yaitu ketika di bacaan di bagian akhir Injil Yohanes ini menulis tentang bagaimana Yesus menampakkan diri. Nah, pembacaan ini pastinya tidak dapat dipisahkan dari pembacaan minggu yang lalu ya, sekalipun itu mengkisahkan dari Injil yang lain, tetapi kalau kita lihat Yohanes pasal 20 ini juga adalah kisah di saat Yesus itu bangkit. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, untuk melihat perkataan dari si Maria Magdalena, kita harus mengenal dulu siapa Maria Magdalena.
Jadi memang ketika nama ini muncul, kita ketemu misalnya di pasal 20 ayat 1 dari Yohanes ini, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dia diceritakan seolah-olah ditonjolkan ya, karena dia sendiri. Walaupun memang Injil-Injil yang lain menulis dia pergi dengan Maria yang lain ataupun beberapa perempuan lain ya dituliskan. Tetapi memang Injil Yohanes ini kayaknya memang khusus menyoroti Maria Magdalena yang pergi ke kubur untuk membawa pembacanya pada bagian bacaan kita hari ini. Ayat 11 sampai ayat 18. Nah, ketika itu Maria Magdalena ini mendapati kubur Yesus kosong. Dan di saat itu di ayat 11 jelas sekali bahwa dia pun mulai menangis ya. Dia dalam keadaan yang sedih hati. Karena DP maksud datang memerempahi mayat Yesus, tetapi ketika dia sampai, ketika dia pergi ke situ, dia dapati bahwa kubur itu sudah kosong. Dan sekalipun malaikat berbicara dengan dia dalam DP kesedihan, dia tidak kenali malaikat itu. Ya. Jadi kalau orang baca-baca atau Bapak Ibu boleh dengar di renungan MTPJ yang akan segera kami bagikan, nanti di situ dijelaskan dengan sangat jelas bahwa memang mata dari Maria Magdalena ini saking menangisnya so tertutup dengan air mata, dan kemudian dia tidak bisa mengenali bukan hanya malaikat tetapi Yesus sendiri. Karena di ayat 14 di situ udah bilang ketika dia menoleh ke belakang, di situ ada Yesus dan dia malahan bilang, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah di mana Tuhan meletakkan dia. Jadi seakan-akan Maria Magdalena ini bukan cuma tidak kenal siapa Yesus waktu itu, tetapi juga dia menyangka bahwa Yesus yang mencuri mayat dari Yesus yang ingin dia datang untuk dirempahi ya. Nah, setelah itu terjadi diskusi ketika Yesus menyapa dia dengan bilang Maria. Siapa Maria ini? Yesus bukan hanya kenal dia. Jadi Maria Magdalena kemungkinan besar nama Magdalenanya ini karena dia berasal dari kampung nelayan yang bernama Magdala. Yang ada di pantai barat laut yang di Galilea. Sehingga dari tempat itu sehingga dia disebut Maria Magdalena. Maria Magdalena punya hubungan dengan Tuhan Yesus, pernah ketemu sewaktu Maria Magdalena ini dirasuki oleh 7 setan, 7 roh jahat. Dan Yesus lepaskan dia. Jadi punya hubungan dengan Tuhan Yesus, pernah ketemu sewaktu Maria Magdalena ini dirasuki oleh 7 setan, 7 roh jahat. Dan Yesus lepaskan dia. Jadi punya hubungan, punya perkenalan yang cukup sehingga membawa Maria Magdalena satu dari banyak perempuan yang mengiringi Yesus. Ketika pun kalau kita lihat murid-murid itu lari waktu Yesus ditangkap, Maria Magdalena justru perempuan yang tetap mengikuti Yesus dari jauh. Sampai pada waktu dia disalibkan dan kemudian datang ke sini. Nah, ketika Yesus pun kalau kita lihat di ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria, cuma dengan satu kata itu. Maka Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria baru sadar ketika Yesus menyapa namanya secara spesifik. Mungkin dari perkenalannya di awal ketika Yesus mengusir roh jahat, kemudian dalam pelayanannya Maria betul-betul mengenal suara Yesus. Sehingga ketika itu terjadi, maka Maria pun tahu bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, pemahaman kita tentang perkataan Maria di ayat 18, aku telah melihat Tuhan, ini muncul ketika Maria itu pergi sesuai perintah Yesus. Jadi bukan cuma Yesus menampakkan diri kepada Maria secara khusus, tetapi juga Yesus memerintahkan Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya. Ini menunjuk kepada para murid. Pergi bilang pada orang bahwa ngana sobaku dapat dengan kita dan ini kita yang telah bangkit. Kita yang bukan cuma suaranya bisa kamu dengar. Kita yang bukan cuma kamu bisa lihat, tetapi juga bisa kamu raba ya, sentuh.
Walaupun di sini ditulis jangan engkau memegang aku. Penafsirannya kami bagikan di renungan MTPJ, Bapak Ibu boleh kembali dengar ya. Tetapi di sini secara personal betul-betul bahwa Yesus itu dikenal oleh Maria dan Maria tahu dia sudah bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Maka pernyataan aku telah melihat Tuhan ini bukan cuma sekedar orang como baratoa. Ya. Kita ada baku dapat, ada lihat Tuhan. Tetapi ini sebuah ungkapan sukacita, sebuah ungkapan kepastian, sesuatu yang dia sendiri sudah sangat yakin. Sehingga Maria di sini adalah sebagai seorang saksi. Dia saksi karena dia memang betul-betul menyaksikan, melihat, dia tahu tentang Yesus yang bangkit, dan karena itu dia pergi di hadapan para murid untuk bilang, aku telah melihat Tuhan. Ya, itu mungkin ya. Baik, itulah yang kita pahami ya dalam perkataan Maria Magdalena kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Ya. Lebih lanjut nanti di MTPJ. Ya, sebenarnya di situ sangat banyak ya. Dan di situ kami coba bahas dia mengapa ungkapan-ungkapan ini muncul, sehingga nanti bisa diputar kembali di renungan MTPJ ya, akan segera kami posting. Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Hal-hal apakah yang membuat manusia tidak bisa jernih berpikir ketika sedang dalam menghadapi masalah dan tekanan hidup? Apa saja? Banyak. Ya, tapi banyak konteks ini mungkin ya. Ya, banyak ya. Rasanya memang kalau di konteks ini melihat kepada Maria Magdalena, sebenarnya karena rasa kecewa, kesedihan yang mendalam, ketidakpercayaan juga ada di dalamnya. Kenapa? Takut. Dia sudah melihat apa yang Yesus lakukan kepada hidupnya secara pribadi. Dalam pelayanan Yesus dia cukup mengikuti, tetapi kemudian dia bisa dikata juga lupa. Yesus kan bilang, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi juga di sini dia dalam keadaan sangat kecewa karena pagi-pagi benar menunjukkan betul-betul dia persiapkan. Jadi persiapkan bawa rempah-rempah untuk merempahi mayat Yesus. Tetapi ketika dia sampai, dia tidak mendapati jasad Yesus di situ, sehingga timbul kekecewaan. Kalau kita coba gambarkan, dia kan kayak ada di muka kubur, kong susah dikit dia batengok ke dalam, dia bilang soalnya ndak ada, sehingga sampai waktu malaikat menyapa dia ndak tahu. Ibu apa yang kau cari? Dia cuma bilang itu, dan karena memang diliputi oleh rasa sedih, rasa kecewa. Sehingga ketika kita tidak mengontrol kesedihan, kekecewaan, bisa juga sakit hati, kepedihan hati, ya itu yang menjadi alasannya. Ya, ini yang menjadi alasan kenapa kita tidak bisa jernih berpikir, kemudian ketika menghadapi masalah dan tekanan hidup. Jadi apa yang dia rasakan dalam konteks bacaan ini, yang dirasakan Maria Magdalena, dirasakan murid-murid Yesus, mungkin juga ada yang kita rasakan ya, sebagai dalam manusia. Konteks kita ya. Sebagai manusia. Dan seringkali itu kita jumpai dalam realita, orang mengalami tekanan hidup, problem, masalah, ya, kekecewaan, sedih, kesedihan, kehilangan dan sebagainya ya. Jadi banyak sebenarnya. Dan memang hal-hal itu kadangkala membuat kita sulit untuk mencoba cari tahu apa maksudnya. Sebenarnya kan kalau dia menenangkan diri juga, pasti dia akan teringat dengan perkataan Yesus sebelum dia disalibkan. Tetapi yang dia lakukan adalah yang manusiawi, menangis. Sehingga makanya ada penafsir yang bilang terlalu banyak air mata, kesedihan, kekecewaan, sampai malaikat saja dia tidak kenali. Jadi mungkin karena sudah terlalu fokus. Larut ya, bisa saja juga larut dalam kesedihan. Dan terlalu fokus pada masalah. Fokusnya pada masalah. Bukan fokusnya kepada Tuhan. Makanya rasa ketakutan, kesedihan yang mendalam ya. Ketika Yesus mati. Dan satu juga, memang tujuannya datang kan bukan untuk melihat Yesus bangkit. Dia datang justru untuk merempahi mayat Yesus. Sehingga kabar yang dikatakan kalau kita lihat di sini, di ayat berapa itu ya, Tuanku telah diambil, dia ungkapkan itu. Dia tidak tahu di mana diletakkan, karena bukan untuk melihat apakah Yesus bangkit sesuai perkataannya, tidak, tetapi mau merempahi, itu fokus. Fokus. Jadi
orang harus aplikasinya mungkin ya. Ya, Aplikasinya ya ketakutan boleh, kekhawatiran boleh, kekecewaan boleh, tapi mm, harus punya kepekaan rohani. betul. Kembali kepada kepekaan rohani kita ya, Ya, untuk fokus kepada Tuhan. ya. Perbanyaklah untuk lebih berdoa sehingga komunikasi kita dengan Tuhan terbangun Ya, agar supaya di saat-saat paling kelam pun kita bisa melihat terang kasih ya. Tuhan dan berpikir dengan jernih. Dan jangan lupa bahwa Karena terus masalah pasti selalu ada. ya Itu sih. masalah selalu ada, tapi firman Tuhan selalu menjawab setiap Betul. persoalan. Jadi Ya. karena itulah yang orang yang Tuhan kehendaki yang untuk orang lakukan ya, Oke. firman. Oke, Ya, itu lanjut. mungkin cukup saja. Kita lanjut pada pertanyaan ketiga. Ya. Di sini bagaimana peran gereja meyakinkan orang yang belum percaya kebangkitan Yesus Kristus agar menjadi percaya? Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini sebenarnya kami sudah jawab ketika bahas pertanyaan MTPJ pada minggu yang lalu kalau tidak salah Ya, ya. Dengan pertanyaan yang sama juga, bagaimana sebagai gereja kita meyakinkan orang yang belum percaya mengenai kebangkitan Yesus ya. Gereja itu punya 3 tugas paling ya, paling dasar itu dulu ya. Selain bersekutu, kemudian gereja punya tugas untuk bersaksi ya, dan juga melayani. Nah, tugas persekutuan itu kita sudah bangun ya, sebagai ya, tugas dasar lah dalam kehidupan gereja, dalam tugas persekutuan. Tetapi tugas bersaksi juga jalan dan ini harus betul-betul juga diperhatikan sama penting dengan tugas persekutuan. ya, Sebagaimana juga tugas melayani. Maka gereja dalam kesaksiannya, gereja dipanggil untuk dapat memberitakan firman yang benar, pengajaran yang sehat, ya, yang bukan dengan maksud untuk telinga orang, untuk sesuatu, tetapi sekali lagi untuk menyatakan kehendak Tuhan. Sehingga untuk meyakinkan orang sampai hari ini kan pertanyaan-pertanyaan tentang kebangkitan Yesus itu masih menjadi pertanyaan yang ya, banyak ditanyakan sehingga banyak juga keraguan dari banyak ya, orang. Tetapi itulah iman ya, iman kita bukan juga iman Tuhan juga enggak mau orang yang kayak oh kalau beriman itu sudah bisa tanya apapun. Tetapi iman yang benar kepada Tuhan itu sekali lagi timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Sehingga gereja suarakanlah kebenaran itu. ya, Jadikanlah momen-momen di dalam perayaan seperti Hari Raya Gerejawi, Paskah, sebagai bagian gereja mengambil peran untuk memberitakan tentang kebangkitan Yesus. ya. Pusatnya Yesus, pusat pemberitaannya adalah Yesus. Sehingga jangan sampai ketika kita momennya Paskah, kita fokusnya ada 1000 lomba, tetapi pemberitaan tentang Yesus menjadi kayak cuma 5 menit, lombanya 2 hari, Ya. ada yang 1 bulan mempersiapkan Taman Paskah dan sebagainya. Oke. Sebenarnya itu respon kita bahwa orang bersukacita dalam kebersamaan. Tidak jadi Ya, persoalan ya, ya, asalkan di dalamnya membawa sukacita ya, ya. Kemudian asalkan itu membangun juga iman, tidak jadi persoalan ya. ya, Tapi harus lihat pertanyaannya kan bertumbuh atau tidak ya, jemaatnya, itu kan. ya, Jadi secara kualitas ada, secara kuantitas ada, secara kualitas juga ada. Kualitasnya yang menyangkut kerohanian kita. Tapi dalam konteks ini kan bagaimana peran gereja meyakinkan orang yang belum percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus agar menjadi percaya. Mungkin dalam konteks bergereja kita yakin orang yang sudah Kristen pasti dia sudah percaya kepada Yesus. ya, Cuman kepercayaan ini kan beda-beda, jadi ya, multitafsir dan kita tidak bisa menjas orang ini dia beriman betul-betul percaya atau tidak ya, ya. Jadi itu harus ada ukurannya ya yang kita lihat. Kalau firman kan jelas dari buahnya engkau mengenal mereka dalam Matius itu ya. Jadi kita melihat itu saja ya jadi standar. Tapi kalau belum percaya atau bisa diartikan ya, tidak percaya berarti ada tugas lain yang ya, itu harus ya kesaksian. gereja lakukan. Itu kesaksian. Kesaksian itu ada kesaksian dalam gereja, ada kesaksian di luar gereja. Ya, Artinya kita menjangkau orang-orang yang belum percaya, orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan. Tapi kalau konteks ini tentang kebangkitan Yesus Kristus, maka batasannya pada itu. Padahal kalau kita lihat bahwa menjadi satu kesatuan sejak Yesus lahir, kemudian Yesus dalam pelayanannya bersama murid-murid, kemudian dia mati,
bangkit naik ke surga itu menjadi satu kesatuan. Ya. Tapi memang dari luar itu lebih banyak vokalnya tentang apologet, sehingga ada yang bilang, betul enggak ketika murid-muridnya berhadapan dengan kubur yang kosong, mereka bilang, jangan-jangan jasad Yesus itu dicuri orang, ya. Kemudian ada yang bilang, kalau kuburnya masih terisi, tetapi maksudnya Yesus masih ada dalam kubur, tetapi muncul penampakan Yesus, ini berarti bisa saja halusinasi. Ya, ini argumen-argumen dari luar, ya. Kalau bisa berapologet dengan mungkin orang yang belum percaya, ya. Jadi bilang, oh jasad itu dicuri, ya. Murid-murid Yesus ini berhalusinasi, masa jangan-jangan masih ada mayat Yesus dalam kubur, tapi Yesus menampakkan diri dan murid-murid melihat itu sebagai halusinasi. Dan ada juga ya keduanya, ya. Hal ini mereka mengatakan bahwa ini jasad Yesus dicuri, kemudian halusinasi, tapi keduanya murid-muridnya memberitakan Injil. Nah, ini bisa saja argumennya adalah konspirasi, ya. Jadi hanya ada kombinasi saja yang kita lihat dalam kekristenan untuk menjawab hal-hal ini. Yang pertama, antara kubur yang kosong dan penampakan badania ini berulang kali, ya, yang Yesus nampakkan, ya, yang akhirnya membuat mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati, dan itu kesaksiannya nyata sampai hari ini kita percaya, kita imani, ya. Jadi ada dua hal yang hanya bisa secara kombinasi, bahwa benar Yesus itu bangkit, dan kesaksian para murid, kesaksian para banyak orang, dan sampai saat ini kita mengimani, kita percaya kesaksian itu bahwa Yesus telah bangkit. Dan ini yang kita beritakan kepada mereka yang belum percaya, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Jadi sebenarnya ketika melihat bacaan ini, bukan cuma bacaan hari ini. Kalau Yohanes kan dia menulis secara spesifik. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, dan nanti di pembacaan-pembacaan selanjutnya kepada murid-murid, kepada Thomas, kemudian lagi kepada para murid di pantai Danau Tiberias dan seterusnya, ya. Bahwa bukan cuma cerita para murid ini, tetapi banyak orang, sehingga itu dilihat, bahkan Yesus mereka bisa meraba langsung, ya, melihat Yesus makan, meraba tangannya yang berlubang paku, kemudian melihat lambungnya yang ditusuk oleh tombak dan sebagainya. Jadi memang bukan cuma dari apa yang mereka dengar, tetapi betul-betul dilihat dan disaksikan. Bahkan sampai dia naik ke sorga pun itu disaksikan oleh banyak pasang mata. Dan ini kesaksian yang hidup sampai saat ini orang percaya dan imani. Catatan Alkitab tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Haleluya. Oke, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, itu yang dapat kami bagikan, kiranya berkembang dengan nanti diskusi dari Bapak Ibu Saudara. Sambil kalau memang ada yang perlu ditanyakan, ada WA kami di bio, bisa dilihat dan diklik, kemudian kita juga bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, di Shorts itu saya potongan yang kemarin Paskah dan Jumat Agung, ada yang komentar, betul nggak Yesus bangkit? Ya, jadi pertanyaannya ini menjawab, saya akan potong, akan taruh di Shorts juga, ya, untuk menjawab pertanyaan. Puji Tuhan. Ya, terima kasih pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya salib-Mu. Ketika Engkau mau mati bagi kami, ketika Engkau menanggung upah dosa karena cinta-Mu yang besar atas dunia. Dengan akal pikiran kami manusia, kami tidak dapat menjangkau apa Tuhan yang menjadi maksud-Mu. Tetapi satu yang kami tahu pasti, bahwa Engkau menganggap kami sangat berharga. Itu sebabnya karya salib dilakukan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau membuktikan bahwa kubur itu kosong, dan dalam kesaksian kami tahu benar bahwa Engkau Allah yang bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan, biar kemenangan yang boleh Tuhan tunjukkan dan beri kepada kami, menjadikan kami umat-umat-Mu yang hidup taat kepada firman-Mu, dan jadikan kami alat kesaksian-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Diberkati setiap pendengar, sehingga Engkau sendiri Allah yang berbicara bagi setiap hati yang keras. Tuhan lembutkan dalam nama Tuhan Yesus, untuk menerima kepastian keselamatan dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Jadikan kami alat-Mu, jadikan kami saksi-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya sampai jumpa. Selamat menyaksikan video MTPJ kami yang akan segera kami posting. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati.